Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun tajam 4% lebih ke angka 6.909. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan ISG setelah penurunan tajam hari ini. Dan beberapa saham yang menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Pada perdagangan pertama setelah libur panjang, kita malah melihat ISG turun sangat tajam 4% lebih ke angka 6.909 hari ini. Dan penurunan ini membuat ISG saat ini telah berada di bawah garis EMA 50 dan support psikologisnya di angka 7.000. Jadi memang secara tren terlihat ISG sudah mulai melemah. Karena apabila minggu ini ISG terkonfirmasi gagal naik kembali di atas garis EMA 50, maka terkonfirmasi garis uptrend ISG mulai patah. Walaupun masih ada garis EMA 150 yang bisa menahan penurunan ISG ke depannya. Tapi tetap saja walaupun bertahan di atas garis EMA 150, trennya sudah tidak bergerak tren. Untuk garis EMA 150 saatnya di ISG itu di 6.756. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Dan bisa kita baca tiga berita ini, penurunan tajam hari ini disertai net sell yang dilakukan oleh asing dengan jumlah lumayan besar 2,59 triliun. Apabila teman-teman ikutin penjelasan saya setiap kali menganalisa pergerakan ISG, saya selalu menjelaskan apabila ISG turun tapi asing masih akumulasi, kita masih bisa tenang. Karena bisa saja penurunan itu hanya penurunan sementara. Karena selama asing masih terus akumulasi, ISG trennya masih aman, jadi masih bisa di hold. Tapi hari ini ISG sudah turun di bawah support psikologis di bawah 7.000 dan di bawah garis EMA 50 dan asing terlihat mulai melakukan net sell. Jadi ini harus hati-hati. Walaupun bisa saja ini hanya net sell sekali, besoknya asing masih melakukan net buy. Tapi apabila minggu ini asing masih terus melakukan net sell, ISG berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman saat ini masih mempunyai banyak duit cash dan berharap pingin entry karena hari ini banyak saham-saham bagus yang turun ARB atau 6% lebih, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila terkonfirmasi ISG gagal bertahan di atas angka 7.000, secara tren ISG kedepannya akan sideways cenderung downtrend. Jadi walaupun teman-teman mau entry pun, sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade untuk saham-saham yang masih bagus trennya. Atau apabila saham-saham yang hari ini turun tajam, teman-teman bisa manfaatkan untuk one day trading. Jadi tunggu saham-saham yang hari ini turun tajam, apabila besok berhasil rebound sementara bisa dimanfaatkan untuk trading cepat. Tapi apabila teman-teman tidak mempunyai pengalaman untuk trading cepat, sebaiknya harus hati-hati. Jadi jangan coba-coba apabila ternyata teman-teman coba trading cepat dan ternyata gagal mendapatkan profit dan tidak berani cut loss, bisa-bisa teman-teman akan loss sangat besar. Karena saat ini memang sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apalagi saat ini sudah mulai masuk bulan Mei yang ada istilah sell in May and go away. Karena memang kebanyakan bulan Mei itu trennya mulai bergerak turun. Apalagi kita tahu dari bulan Februari ISG terus bergerak naik. Jadi sebenarnya wajar apabila mulai ada penurunan. Jadi apabila teman-teman baru mau entry pun, wait and see dulu dan tunggu saham-saham tersebut di support kuatnya. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman coba untuk entry. Sekarang kita coba lihat saham-saham blue chip hari ini. BBCA hari ini turun di bawah garis EMA 50 dan sudah dekat dengan garis EMA 150. Jadi memang masih bisa pantau untuk coba entry di sekitar garis EMA 150 apabila BBCA masih bisa bertahan. Tapi sebaiknya hanya swing trade dan harus hati-hati apabila ternyata asing masih terus distribusi saham BCA ini. Karena apabila terus distribusi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. BBRI juga bisa kita lihat hari ini masih bergerak turun. Dan sudah turun di bawah garis EMA 50 walaupun masih jauh dengan garis EMA 150. Jadi beda dengan BBCA yang sudah dekat dengan garis EMA 150.
Tapi apabila BBRI terkonfirmasi break dari garis EMA 50, BBRI juga trennya akan mulai melemah. Jadi harus hati-hati. Telkom juga bisa kita lihat hari ini turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren pun terlihat sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi bisa kita konfirmasi apabila besok Telkom masih turun atau berada di bawah garis EMA 50, maka Telkom juga trend uptrendnya telah patah. Jadi beberapa saham ini bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan grafik IHSG. Saham-saham blue chip ini mulai berada di bawah garis EMA 50, IHSG juga mulai berada di bawah garis EMA 50. Karena memang pergerakan IHSG sangat terpengaruh dengan saham-saham blue chip ini. Tapi apakah penurunan IHSG yang tajam ini membuat kita harus menjauhi bursa saham? Apabila kita lihat IHSG, memang untuk saham-saham blue chip kita sudah harus hati-hati. Apalagi jika kita perhatikan asing masih terus distribusi saham ini. Apabila masih terus ada distribusi, sebaiknya kita wait and see dulu. Jadi jangan paksa untuk entry hanya melihat karena saat ini sudah turun lumayan dalam. Bisa saja akan makin dalam. Kecuali kita lihat mana support kuatnya. Pada saat saham-saham tersebut menyentuh support kuat dan mulai sideways, kita bisa coba entry. Apalagi pada saat menyentuh support dan mulai rebound plus ada akumulasi, itu kita bisa coba entry. Tapi tetap harus disiplin dan punya trading plan yang jelas. Dan walaupun hari ini IHSG turun sangat dalam, bukan berarti semua saham bergerak turun. Pasti ada saham-saham yang hari ini juga bergerak naik, atau saham-saham yang hari ini turun tapi ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Saham-saham tersebut menurut saya bisa kita masukkan ke watchlist untuk kita pantau minggu ini. Sekarang kita coba lihat dulu untuk data pergerakan asingnya. Dari data ini bisa kita lihat asing masih melakukan distribusi besar pada penurunan tajam di saham BBCA hari ini. Dan kami mohon maaf, untuk sekuritas kami saat ini broker summary belum kelihatan. Padahal saat video ini buat, ini sudah jam 5.30 sore. Karena itu hari ini kami upload videonya juga jadi telat. Karena menunggu broker summary-nya kelihatan. Tapi sampai saat ini belum kelihatan, terpaksa kami melanjutkan untuk membuat video ini. Jadi apabila teman-teman sekuritasnya masih bisa melihat broker summary, bisa coba pantau apakah BBCA hari ini ada distribusi besar. Tapi biasanya apabila asing melakukan distribusi, broker summary pun distribusi. BBRI juga bisa kita lihat hari ini juga ada distribusi besar yang dilakukan oleh asing. Telkom bisa kita lihat 2 hari terakhir ini juga sudah mulai distribusi. BBNI juga bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham BBNI. Mandiri juga jika kita perhatikan terlihat ada distribusi, tapi distribusinya tidak sebesar akumulasi yang dilakukan tanggal 28 April kemarin. Untuk ICI juga bisa kita lihat, ini juga masih distribusi. Tapi bukan berarti IHSG turun 4% lebih semua saham didistribusikan oleh asing. Ada beberapa saham yang hari ini malah turun tapi ada akumulasi. Bisa kita lihat salah satu contohnya yang juga saya akan pantau besok, yaitu saham Antam. Antam bisa kita lihat hari ini memang turun 2% lebih, tapi asing malah masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih akumulasi saham Antam. Untuk grafik nanti akan coba kita bahas. Tapi Antam menarik untuk kita pantau karena asing malah masuk dengan jumlah besar. Dan hari ini turunnya tidak dalam. Kedua, ADMR juga turun 3% lebih tapi akumulasi yang dilakukan oleh asing. Jadi asing juga selama beberapa minggu ini terlihat masih terus akumulasi saham ini. Jadi menarik juga untuk dipantau saham ADMR. Pegas juga bisa kita lihat hari ini tidak bergerak turun dan juga sempat naik mencapai target analisa di 1.500 dan bisa kita lihat hari ini juga asing masih masuk akumulasi. Berikutnya UNVR juga bisa kita lihat hari ini asing masih masuk dengan jumlah besar dan UNVR juga hari ini masih bergerak naik. Jadi ini beberapa saham yang asing hari ini malah masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Masih ada beberapa saham yang hari ini juga diakumulasi asing dan bisa coba teman-teman pantau pergerakannya.
Sekarang yang kita lihat ini grafik dari saham Antam. Bisa kita lihat Antam memang hari ini turun 2% lebih ke 2530. Dan kemarin baru saya analisa. Tapi hari ini bisa kita lihat Antam masih bertahan di atas zona support di 2500 dan masih berada di atas garis EMA 50. Jadi masih kuat berada di atas supportnya dan secara tren pun saat ini trennya belum bergerak downtrend. Jadi menarik untuk dipantau. Hari ini candle yang hijau ada akumulasi dan masih berada di atas support kuatnya. Jadi bisa dipantau apabila masih berhasil rebound, masih ada potensi saya lihat untuk naik mencapai target analisa di 2700. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini pun menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama masih berada di atas zona 2400 sampai 2500. Atau mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun menurut saya masih oke untuk saham Antam. Pegas bisa kita lihat hari ini memang masih gagal naik melewati resisten 1500, tapi sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya. Dan secara tren pun bisa kita lihat Pegas saat ini masih bagus trennya walaupun hari ini terbentuk candle merah karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman hari ini belum berhasil membeli saham Pegas, bisa tunggu di sekitar harga 1400 atau garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tunggu di sekitar daerah supportnya. Untuk ADMR bisa kita lihat walaupun hari ini bergerak turun, terlihat memang masih gagal naik melewati resisten 2800. Tapi secara tren ADMR trennya saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Untuk tren jangka pendek memang terlihat bergerak sideways. Dengan support kuat saat ini di harga 2300. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar support 2300 sampai 2350 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu, walaupun ada akumulasi masih ada potensi untuk turun menuju support ini. Apabila masih bertahan dan rebound baru kita entry dengan target jangka pendek di harga 2600 sampai 2800. UMVR bisa kita lihat walaupun hari ini naik 3% lebih, hati-hati candlenya hari ini menurut saya kurang bagus. Dan kenaikan ini membuat UMVR sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di garis EMA 150. Yang saat ini di harga 4070. Jadi secara tren memang terlihat sudah mencoba untuk reversal trend. Sebelumnya sangat downtrend, saat ini berhasil break garis EMA 50 sehingga garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Dan saat ini support terdekat di 3800. Dan hari mencoba untuk break garis EMA 150 dan terlihat memang masih gagal break dan candle hari ini menurut saya masih kurang bagus, tapi memang masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Tapi teman-teman sudah mempunyai saham ini harus pantau terus pergerakan UMVR. Apabila dalam minggu ini ternyata terkonfirmasi gagal break garis EMA 150, hati-hati masih ada potensi untuk turun ke support 3800 sampai garis EMA 50 kembali. Karena selama masih gagal break garis EMA 150, trennya belum bergerak tren. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali ke garis EMA 50 untuk mengetes support ini. Dan secara tren masih akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.